berupa kumparan. Statornya berupa kumparan medan namanya. Kumparan medan. Kemudian jangkarnya, ya, jangkar ini berupa magnet jadi. Ini jangkarnya ini yang berputar, rotornya yang berputar. Nah, jika waktu kuliah kemarin itu kan saya menjelaskan ada gambar ya, yang bagian rotornya itu ya kumparannya, statornya itu magnet jadi. Waktu kuliah kan kemarin gitu. Ini sekarang kebalikannya. Ya, dan ini jenis generator permanen magnet namanya. Tentunya masuk dalam golongan generator dengan penguatan sendiri. Karena kita lihat ini nggak perlu ada tambahan baterai supaya dia bisa menghasilkan tegangan. Dan ini adalah generator AC. Generator AC 3 fasa. Cirinya generator AC itu yang membedakan generator AC dan DC itu apanya? Slip ring. Kalau generator AC itu dia pakai slip ring ya. Kalau DC dia pakai komutator namanya. Nah, ini untuk yang generator AC 3 fasa, slip ringnya itu ini. Ya, warna 3. Ya, warna emas ada 3 fasa, berarti di sini ada 3. Kalau 1 fasa, cincinnya itu ada 2. Kalau 3 fasa, cincinnya itu ada 3. Ya, ini RST 3 fasa, RST 3 fasa. Jadi ini outputnya ini tegangan AC, tapi tegangan AC 3 fasa, bukan 1 fasa. Begitu. Nah, 12 orang ini dibagi jadi 2 kelompok. Yang satu kelompok nanti praktikum yang ini dulu. Praktikumnya berupa gambar nanti yang pertama ya. Jadi nanti di foto ini 1, 2, 3 di foto ya, atau langsung digambar di sini bisa. Jadi setelah difoto kalian gambar ini. Gambar bentuk cincinnya. Yang kalau misalnya foto tampak sini, ya berarti ininya yang digambar ya. Fotonya di sini mengarah ke sini ya, jangan mengarah ke sini. Kelihatan nanti. Ya. Fotonya di sini. Kemudian ini juga kumparan medannya, ini difoto, dan ini bentuk rotornya difoto. Begitu ya, 6 orang. Jadi satu kelompok 6 orang. Nah, kemudian setelah ini selesai, setelah digambar, kan 6 orang itu kan mungkin satu-satu 3 orang gambar masing-masing ini kan ya. 3 orang lagi masih belum ada kerjaannya. Kita kasih kerjaan. Ini bagian yang berputar. Ini rotornya. Nah, 3 orang tadi itu yang 1 orang itu muter ini ya. Muter nanti ada tiga pembagian ya. Di sini. Dari 3 ini dipilih 2 aja. Ini switch mode tegangan AC. Ya. Tegangan AC sudah. Jadi dari 3 ini dipilih 2. Pasang sudah, probe merah dan probe hitam. Bola-balik enggak masalah karena ini tegangan AC. Ya. Jadi ada temannya yang satu itu ngukur, yang satu lagi muter ya. Yang satu lagi mencatat. Jadi pas kerjanya 6 orang itu ada kerjanya semua. Ya. Ada 3 tahapan, ya. Kalau begini nih dirasakan sendiri aja. Kalau ini lambat. Ketika lambat ini berapa tegangannya? Kemudian ketika sedang begini tegangannya berapa? Ketika dipercepat lagi berapa tegangannya? Kita juga sama-sama membuktikan rumus E sama dengan BLV. E itu adalah tegangan yang dihasilkan di sini. E adalah tegangan output generator. B kuat medan magnet. Kita nggak bisa merubah-rubah. L adalah panjang konduktor ini. V adalah kecepatan, yang bisa kita rubah adalah kecepatan. Kalau rumus E sama dengan BLV, semakin tinggi kecepatan, maka tegangannya juga semakin besar. Nah, sekarang kita membuktikan itu. Ketika lambat, tegangannya berapa? Ketika kecepatannya sedang, berapa? Ketika lebih cepat lagi, berapa tegangannya? Itu ditulis. Jadi untuk generator ini ada yang gambar, ada yang ini mencatat dananya. Gitu ya. Nanti mengenai penulisan laporan nanti saya jelaskan di akhir. Gitu. Jadi 2 kelompok ini, yang satu kelompok praktikum ini generator dulu, yang satu kelompok praktikum transformator. Yang saya berikan tadi, kita sekarang praktikum transformator dengan beban.
Trafo ini transformator dengan dua. Ini adalah trafo, ya. Trafo di sini ini kumparan primer, yang di sini ini kumparan sekunder. Nanti kalian lihat sendiri. Ya. Di kumparan primer ini masuk tegangan AC. Seharusnya masuk kumparan primer ini tegangan AC 220 volt. Tapi saya masukkan lewat sini dulu. Namanya slide regulator namanya. Gunanya untuk apa? Ini slide regulator ini bisa diputar. Nah, ini slide bisa diputar. Kalau posisinya begini, 0 tegangan yang masuk. Kalau saya putar begini, semakin saya putar ke arah sana, maka tegangan yang masuk di kumparan primer itu semakin mendekati nilai 220 volt. Ya. Jadi dengan menggunakan ini bisa diatur tegangan yang masuk di kumparan primer. Gitu ya. Dan ini adalah jenis trafo step down. Berdasarkan kuliah kemarin, saya menjelaskan bahwa kalau yang namanya step down, misalkan step down itu berarti kalau inputnya besar, outputnya pasti kecil. Kalau inputnya berubah, outputnya juga pasti berubah. Nah, sekarang kita akan membuktikan itu. Ketika inputnya ini kita rubah-rubah tegangannya, outputnya tegangannya berapa? Volt. Apakah juga itu berubah? Berubahnya juga sesuai dengan ini. Kalau ini tegangan yang masuk di sini semakin naik, apakah outputnya juga semakin naik juga? Atau malah menurun yang outputnya? Atau mungkin tetap outputnya? Kita buktikan itu. Kita membuktikan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang masuk di sini ini adalah tegangan. Kita juga bisa mengetahui berapa tegangan yang masuk di sini dan berapa nilai arusnya. Nanti berapa nilai arusnya? Nih ya. Berapa nilai arusnya? Ini sudah muncul di sini. Nah, ya, ini berarti ini enggak ada tegangannya. Berarti ini enggak ada tegangan yang masuk karena 0. Kalau saya besarkan sedikit, ini mulai kelihatan ya. Ya, di sini tegangannya tercatat berapa volt di sini. Dan arusnya berapa yang masuk di sini. Itu dicatat. Berapa tegangan dan arus yang masuk di mana? Di kumparan primer. Di situ sudah ada tabel. Coba dibuka tabelnya. Apa sumbernya di sana? I1 apa anu? I1. A1. Tercatat di sini. Dan kemudian di prosedur percobaan coba dilihat slide regulatornya itu diputar pada tegangan berapa volt. Di prosedur percobaan berapa? 150 ya? 150 itu minimal atau maksimal? Pertama tegangannya pada tegangan berapa volt dulu? Maksimal. Ya berarti tegangannya diputar ini sampai pada tegangan 150 volt. Sekitar 150 volt. Ini tegangannya sudah sekitar 150 volt. Kalau sudah 150 volt, arusnya tercatat di sini. Arusnya sebesar 0,2 ampere, jadi dicatat. Ya, kemudian data pertama untuk ini selesai. V dan arus di kumparan primer selesai. Nah sekarang kita mencatat tegangan dan arus di kumparan sekunder. Ya, ini saya beri indikator lampu. Perwakilan misalkan satu kelompok untuk lihat ke sini. Siapa ini? Dan arusnya kan sudah. Sekarang ukur tegangan dan arus yang di sini. Arusnya berapa ini bisa dilihat di sini. Berapa ini? Nanti ini ingat ini tegangan AC, berarti ini ya DC, ini masih DC. Berarti ini saya klik AC sudah. Itu ya simbol lengkung itu. Muncul berapa volt? 16,91 ya. Tapi berubah. Ya berubah. Berubah. Ambil terserah ambil yang mana. Kan masih sekitar 16-an kan ya? Nah, ini tegangannya 2, arusnya 0,3. Ya. Catat ketika turun
berapa ya. Baris pertama itu yang nanti dilakukan ini kondisi saya nolkan. Kemudian saya putar pertama di 150 volt karena sudah prosedur 150. Acuannya ini ya, 150 diputar sampai 150 volt. Ketika sudah 150 volt dicatat berapa tegangan arusnya, berapa tegangan arus yang ada di sini dicatat. Data kedua diturunkan. Tadi kan 150 volt diturunkan. Sedikit saja diturunkan, ya. Kemudian dicatat lagi. Kemudian data ketiga diturunkan lagi sampai data ketujuh 100. Intervalnya bebas, masing-masing kelompok bebas. Gitu ya. Lakukan pengambilan data dulu, nanti mengenai laporan saya jelaskan nanti. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke. Sekarang jam berapa sekarang? Udah kok, gak ada yang diubah. Berapa? Dari 150. 150 tadi. 0,2. A satunya 0,2. Terus ikut ngitungnya wes. Hasil pembacaan. Keduanya Arusnya. harus iya. A2-nya. A2-nya. Lambat. Untuk anggaran ini itu mengikuti yang di fotokopi ini aja. Gambaran prosedurnya. Alat dan bahan itu namanya kan ini alat dan bahan. Alat dan bahan itu namanya ini yang tertulis di sini. Ini ya nanti dicatat nanti. Ada ini, kemudian ini. Ya, namanya apa nanti ditulis. Ya. Yang kalian pakai di sini ada ini, ada odometer, ada kabel konektor ini berapa biji kabel konektornya, dan ini namanya slide regulator, mereknya ini mereknya ini. Pakai merek, Pak. Iya. Iya. Ditulis begitu, kemudian itu untuk transformator ya, alat dan bahan dan prosedurnya ditulis seperti itu. Tabel itu, di tabel itu kan ada bagian untuk menghitung daya. Iya. Ya. Jadi target praktikum ini itu tujuannya kan ya mungkin nggak sesuai ya dengan itu. Tujuannya yang pertama untuk membuktikan, nanti ditulis di laporan, untuk membuktikan daya input dan daya output pada trafo, pada transformator. Ini transformator tipe 0. Tipe 0. Ini ada nilai 0 volt di gambaran sekunder. Ada 0, 6, 12, 20, 15, 32, 25, 20, 16. Kalau CT itu kan ada simetris ya. Kalau ini enggak simetris. Tipe 0. Berapa ampere? 10 ampere. Nanti ditulis. Membuktikan perubahan daya input dan daya output. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, mencari nilai efisiensi. Mencari nilai efisiensi pada transformator. Jadi pada tabel itu kan ada kolom untuk menghitung untuk mengukur tegangan arus ya, ya. Kan ada kolom lagi untuk nilai dayanya berapa? Ya. Daya kumparan sekunder itu apa di sana? P2 kayaknya. Iya, P2 ya. P2-nya berapa? P1-nya berapa? Berarti P2 itu dicari dengan cara P2 dicari dengan cara P2 dikalikan I2. P1 dicari dengan cara
V1 dikalikan I1 gitu. Dan selanjutnya mencari efisiensi. Rumus dari efisiensi itu apa kalau berdasarkan lembar itu tadi? Efisiensi dicari dengan cara bagaimana? P keluar per dimasukan kalikan 100%. Ya, P out per P in dikalikan 100%. Berarti P out-nya di sini adalah P2 ya. P2 dibagi P1 dikalikan 100%. Efisiensi itu semakin mendekati nilai 100%, berarti trafo itu semakin bagus. Nah, nggak tahu yang ini tadi kalian. P2 dibagi P1 dikalikan 100%. Setiap baris itu berarti diukur, dihitung efisiensinya berapa. Kan setiap baris kan punya daya sendiri-sendiri kan ya? Ya. Setiap baris punya daya sendiri-sendiri dan efisiensinya juga ditulis di masing-masing baris. Berarti itu kalau misalnya nggak ada kolom untuk efisiensi ditambahkan aja. Tambah satu kolom lagi untuk efisiensi. Untuk kolom efisiensi. Itu ya. Nah, itu format laporan untuk praktikum ini, transformator dengan beban. Ada yang ditanyakan? Format laporannya ya, mekanisme pengumpulannya nanti saya jelaskan. Kemudian untuk generator ini untuk generator kira-kira judul yang tepat untuk praktikum generator itu menurut saya adalah pengamatan komponen generator. Judulnya seperti itu. Nah, tujuannya adalah mengetahui bentuk fisik generator. Yang kedua, mengetahui komponen-komponen generator. Yang ketiga, mengetahui prinsip kerja generator. Oke, itu tujuannya. Sekarang dasar teori. Dasar teori kalian cari mengenai itu ya, pengertian dari permanen magnet generator. Cari tentang itu aja. Dasar teori mengenai permanen magnet generator. Permanen magnet generator. Selanjutnya itu dasar teorinya itu aja. Kemudian alat dan bahan serta prosedur itu ditulis sendiri ya. Alat dan bahannya itu berarti apa? Alat dan bahan untuk ini dua pasang, ada avometer ya. Ada avometer, kemudian itu aja seperti alat ukurnya. Kemudian untuk alatnya itu kan hanya itu dua buah generator. Yang satu itu terpisah, yang satu sudah terakit. Dan terus gitu aja. Karena memang untuk generatornya kan nggak banyak komponen yang dibutuhkan. Untuk datanya tadi saya suruh gimana? Untuk ada 3 ya, ada lambat, sedang, sama cepat. Itu yang lambat ngambil 1 kali apa 2 kali katanya? 2 kali. Yang kelompok ini ngambilnya 1 kali aja. Sedangkan untuk yang lambat ya sudah apa, laporkan aja. Ya. Jadi yang ini ada 6 data berarti yang kelompok ini ya? Ada 6 data ya? Yang ini berarti 3 data ya? 3 data. Ya, enggak apa. Lambat, sedang, dengan cepat. Ya. Nah di situ setelah kalian membuktikan mengenai putaran dan tegangan yang dihasilkan, setelah menulis hasil pengukuran, bawahnya kalian buktikan, kalian tuliskan rumus E sama dengan BLV. Nah, antara V itu berbanding lurus dengan E dengan tegangan yang dihasilkan. Itu cocok enggak dengan hasil pengambilan data kalian? Ketika kecepatannya semakin tinggi, tegangan yang dihasilkan apakah semakin besar? Nah, itu dibahas di sana. Itu ya, hanya itu saja kok. Selanjutnya untuk yang ini, untuk yang generator, yang dilampirkan adalah hasil gambar itu tadi. Gambarnya nanti ya, saya minta yang masih berupa pensil nanti ditebeli pakai pulpen ya. Oke.
Oke, kemudian mekanisme pengerjaannya. Berarti kelompok 1 2 laporan, ini kelompok 1. Kelompok 1 2 laporan, kelompok 2 ini 2 laporan juga. Laporan untuk trafo dan laporan untuk apa namanya? Generator. Pengerjaannya diketik saja. Enggak usah tulis tangan ya. Ya. Gambarnya Pak, di gambar. Gambarnya itu kan tadi saya suruh untuk kita beli pakai apa namanya? Pakai pulpen ya. Pakai pulpen kemudian di scan. Scan ya. Kalaupun di scan-nya melalui foto tapi foto yang jelas ya. Yang jelas ya. Kan ada lah kamera yang bagus ini. Yang jelas kan. Itu. Kemudian itu ya diketik. Tapi saya minta tolong ya, ini kan cuma 2 kelompok, karena ada yang copy paste ya.